bab 2 kajian pustaka. Kemarin kita sudah membuat tentang bab 1 atau pendahuluan. Apakah rekan-rekan semua sudah menyelesaikan tugas tentang bab 1? Sudah, Bu. Sudah disubmit? Udah, Bu. Oke. Sekarang kita fokus ke bab 2. Dalam bab 2 ini namanya kajian pustaka. Dia nanti terdiri dari 3 bagian. Ada kajian teori, kemudian nanti ada poin B-nya itu kerangka berpikir, dan poin C-nya itu hipotesis tindakan. Ya, untuk kajian teori yang kita bahas itu sesuai dengan judul. Kita di sini fokus ke hasil belajar PAI. Nah, kita bahas dulu kajian teori. Yang pertama, hasil belajar PAI. Apa itu hasil belajar PAI? Nah, dari hasil belajar PAI nanti kita bagi lagi. Belajar adalah titik-titik. Kita bisa mengambil pendapat ahli. Belajar menurut A adalah, belajar menurut si B adalah, kemudian belajar menurut si C adalah, setelah rekan-rekan menuliskan pendapat dari ahli tersebut, kemudian rekan-rekan rangkum atau simpulkan menggunakan bahasa rekan-rekan sendiri. Ya. Belajar menurut Ari Kunto adalah, belajar menurut Slameto adalah, kemudian belajar menurut Hamalik adalah. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar titik-titik, maka simpulkan dengan bahasa sendiri. Nah, nanti format kajian pustaka ini juga akan Ibu share di grup. Ya. Setelah itu, di sini ada Ibu buatkan sumber bacaan. Sumber bacaan di sini maksudnya itu sama dengan daftar pustaka. Ya. Untuk sumber bacaan ini, nanti setiap poin bakal ada sumber bacaan. Setelah selesai semua kajian pustaka atau bab 2 ini, semua sumber bacaan ini dipindahkan ke bagian akhir. Oke, silakan dilihat. Di sini ada lagi sumber bacaan. Kemudian ini ada lagi sumber bacaan. Sampai ke bawah nanti ada sumber bacaan. Ya, tiap poin ada sumber bacaan. Tugas rekan-rekan nanti setelah selesai semuanya, semua sumber bacaan tersebut di-cut dan dipindahkan ke bagian akhir. Oke, karena kita kan kalau dalam laporan harusnya daftar pustaka itu bagian akhir. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 baru daftar pustaka. Nah, sekarang kita akan buatnya per bab. Jadi di bagian akhir dari bab 2 aja kita buat. Nanti kalau sudah selesai sampai bab 5 atau kesimpulan, baru kita satukan lagi daftar pustakanya dari bab 1 sampai terakhir. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, setiap kajian teori atau pendapat ahli yang rekan-rekan kutip harus ada sumber bacaannya. Jadi antara kutipan dengan sumber bacaan itu sama. Jangan nanti seperti ini. Rekan-rekan mau sumber bacaan rekan-rekan banyak. Biar dikira atau disangka kita ini rajin membaca. Kita bisa dapat jurnal banyak, artikel banyak, atau penelitian orang banyak. Jadi sumber bacaannya penuh. Sedangkan di kajian teori atau di kutipan tidak ada. Misalnya di sumber bacaan ada Hamalik. Tapi di kutipan di atas rekan-rekan tidak pernah mengutip pendapat Hamalik. Kan itu tidak sinkron. Jadi antara kutipan dengan sumber bacaan itu harus sinkron. Oke. Yang pertama tadi kita bahas hasil belajar PAI, yang A-nya belajar, kemudian yang B-nya hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Jelaskanlah semua tentang hasil belajar. Bisa dicari teorinya. Sama, kita cari pendapat-pendapat ahli, kemudian kita simpulkan. Setelah itu sumber bacaannya juga. Kenapa Ibu tulis di sini sumber bacaannya? Ini hanya untuk membantu rekan-rekan supaya lebih mudah dalam menulis daftar pustaka nanti. Biar tidak ada ketinggalan daftar pustakanya. Antara daftar pustaka dengan kutipan itu sinkron.
Oke. Kemudian pembelajaran PAI. Jelaskanlah, bahan sumber diambil dari buku-buku mata pelajaran. Boleh dari buku mata pelajaran PAI, apa itu pembelajaran PAI kan bisa kita ambil dari situ. Kemudian boleh dari sumber-sumber yang lain. Boleh dari buku yang lain, boleh dari jurnal. Yang penting sumbernya jelas. Oke, asalkan tidak mengambilnya dari makalah-makalah. Misalnya kita mencari di internet kan banyak tuh makalah-makalah. Sedangkan kita tidak dapat sumbernya. Ada juga makalah-makalah yang di-share itu, tapi tidak ada sumbernya, pendapat ahlinya dari siapa dia buat. Oke, selesai poin 1. Masuk ke poin 2, model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang kita pilih tadi? Model pembelajaran kooperatif tipe START misalnya. Ya, kita contohkan tipe START. Kalau rekan-rekan memilih jigsaw, maka buatkan jigsaw. Kalau memilih role play, nanti sesuaikan saja sesuai dengan model yang dipilih. Nah, yang pertama jelaskan dulu, apa itu model pembelajaran? Cara membuatnya sama. Ya, cara membuatnya, cara mengutipnya sama dengan yang di atas. Sama seperti membuat pengertian dari belajar, hasil belajar. Cari pengertian model-model pembelajaran itu seperti apa, menurut pendapat A, pendapat B, kemudian simpulkan. Kalau rekan-rekan dapat lagi ciri-ciri dari model-model pembelajaran yang baik, maka boleh ditambahkan. Pokoknya segala yang berhubungan dengan model pembelajaran. Jangan lupa tuliskan sumber bacaan. Kemudian model pembelajaran kooperatif. Jelaskan lagi, apa itu model pembelajaran kooperatif? Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif itu seperti apa? Maka jelaskan. Nah, kemudian sumber bacaan tetap model pembelajaran kooperatif tipe START. Kita fokus ke tipe START. Apa yang dikatakan dengan START? Jelaskan di sini dengan berbagai macam pendapat ahli dan simpulkan. Kemudian langkah-langkah START itu seperti apa? Jelaskan langkah-langkahnya. Setelah itu kelebihan dari model itu seperti apa? Dan kelemahannya seperti apa? Untuk tahun pengambilan teori, kita memakai tahun 2010 ke atas. Ya, usahakan daftar pustakanya itu untuk tahun-tahun atas, 2010 ke atas. Kalau bisa 2015 ke atas, itu lebih bagus. Oke, selesai kita membuat kelemahan-kelemahan dari model, maka selesai poin A atau kajian teori. Untuk kajian teori ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kan Ibu bilang tadi di poin 2, di poin B yang nomor 1, itu kan hasil belajar kan, Bu? Ya. Kalau misalnya itunya aktivitas belajar gimana, Bu? Berarti aktivitas belajar kan, Bu? Ya, nah, kalau ini kita fokus masalahnya ke hasil belajar. Kalau ada lagi rekan-rekan yang mengambil aktivitas belajar, berarti di sini ganti dengan aktivitas belajar. Jangan pakai hasil belajar juga. Berarti di sini belajar, yang B-nya aktivitas belajar. Kemudian ada juga yang memakai motivasi belajar contohnya. Ganti hasil belajar ini dengan motivasi belajar. Jadi disesuaikan dengan judul masing-masing. Ya. Setelah itu yang untuk permasalahannya. Kalau untuk penggunaan model, Bu, kami tidak menggunakan model, Bu, tapi menggunakan metode. Contohnya, berarti di sini kita tidak membuatkan model. Kita tulis di sini metode pembelajaran apa. Misalnya kita memilih salah satu metode langsung saja. Metode pembelajaran titik-titik. Apa metodenya? Kemudian di sini kita jelaskan metode pembelajaran itu apa. Habis itu poin B langsung kita masuk ke metode pembelajaran yang kita pilih.
Oke, disesuaikan dengan judul kita. Kalau kita pilih strategi, kita ganti juga di sini. Jangan di sini kita buatkan model, berarti strategi pembelajaran lagi. Ya, sesuai dengan judul. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena untuk minggu depan tugasnya adalah membuat kajian pustaka bab 2. Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut. Kita lanjut ke poin B. Sesudah kajian teori kita masuk ke kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir mulai dengan menjelaskan kelebihan-kelebihan model yang dipilih dan perannya meningkatkan hasil belajar. Berarti di kerangka berpikir ini tugas rekan-rekan adalah bercerita atau menjelaskan dari kelebihan-kelebihan model yang dipilih tadi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Di sini tidak ada lagi kita menggunakan teori. Berarti itu cerita dari rekan-rekan lagi. Setelah itu nanti dibuatkan bagian akhirnya itu bagan. Contoh bagannya kita bisa membuatkan simple aja. Nanti untuk yang lebih bagusnya rekan-rekan bisa modifikasi sendiri. Kita buatkan contohnya. Oke. Permasalahan kita adalah hasil belajar PAI siswa. Ya, kemudian panah ke bawah ini kita menggunakan solusi atau metode pemecahannya adalah STAT. Setelah itu harapan kita apa? Hasil belajar meningkat. Oke, ini salah satu contoh kerangka berpikir di PTK. Untuk kerangka berpikir ada yang mau ditanyakan? Nanti apakah bagannya harus seperti ini? Tidak, bagannya itu disesuaikan. Kalau rekan-rekan mau membuat bagannya yang lebih dari ini, itu lebih bagus. Ini hanya bagan simple. Nah, ini salah satu contoh bagan yang lain. Kalau ini mata pelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah dilihat dari proses guru dan proses siswa. Berarti proses pembelajaran di kelas. Permasalahannya apa? Rendahnya hasil belajar di kelas 11. Kemudian solusinya seperti apa? Maaf Bu, nggak kelihatan Bu. Nggak kelihatan ya? Bentar. Oke. Nih. Bentar. Kelihatan? Sudah Bu. Oke. Nah, ini contoh dari kerangka berpikir yang lain. Di sini kita fokus ke pembelajaran sejarah, karena PTK ini PTK tentang mata pelajaran sejarah. Dilihat dari segi siswa dan segi guru. Ini adalah proses pembelajaran, berarti ada siswa dan guru. Permasalahan dia apa? Rendahnya hasil belajar di kelas 11. Kemudian pemecahannya apa? Menggunakan mode pembelajaran talking stick. Terus, kalau dalam PTK kan kita ada siklus. Proses PTK ada siklus 1, ada siklus 2. Setelah mengikuti siklus 1 dan siklus 2, maka meningkatnya hasil belajar. Kira-kira kalau untuk bagan ini bisa dibuatkan? Bisa rekan-rekan yang buat? Bisa enggak?
Bisa, Bu. Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, itu untuk kerangka berpikir. Ya. Setelah itu bagian terakhir di bab 2 itu adalah hipotesis tindakan. Kalau dalam penelitian kita menggunakan hipotesis tindakan bukan hipotesis penelitian karena ini merupakan penelitian tindakan. Nah, hipotesis itu apa? Apa itu hipotesis? Dugaan sementara, Bu. Dugaan sementara. Jadi dugaan kita apa? Terhadap penelitian kita ini. Apa dugaan kita? Hasil belajar, Bu. Meningkatnya hasil belajar. Berarti hipotesis tindakan kita buatkan melalui melalui model pembelajaran kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas titik-titik di SMP SMA titik-titik. Itulah hipotesis tindakan kita. Jadi di bab 2 ini terdiri dari kajian teori, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Ada lagi, pernah enggak rekan-rekan membaca skripsi atau laporan-laporan lain? Di situ ada dibawakan penelitian relevan. Ada, Bu. Ada? Nah, untuk penelitian relevan, itu kita sesuaikan. Kalau seandainya, misalnya di PAI, nanti ada panduan penulisan PTK-nya, kalau diminta penelitian relevan, maka letaknya di sini nanti sebelum kerangka berpikir. Berarti dia bagian B. Oke, kalau yang untuk selama ini, untuk pelatihan guru-guru yang telah Ibu ikuti, sebagian ada yang meminta penelitian relevan, tapi sebagian kebanyakan itu tidak meminta penelitian relevan. Tergantung dari dinas atau tim penilai guru-guru tersebut, apakah meminta penelitian relevan atau tidak. Jadi itu nanti bisa kita sesuaikan. Penelitian relevan itu isinya apa? Ada yang tahu sih dari penelitian relevan? Penelitian yang telah dilakukan, Bu. Penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Setelah itu, apakah kita hanya membuatkan berbagai macam atau beberapa buah penelitian orang itu saja? Misalnya penelitian si A tentang ini, penelitian si B tentang ini, penelitian si C tentang ini. Atau ada tambahan dari kita? Ada tambahan dari kita. Nah, kalau kita membuatkan penelitian relevan, nanti kita bandingkan apa perbedaan antara penelitian orang tersebut dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Tambahkan lagi di bawahnya. Oke. Itulah untuk bab 2 atau kajian pustaka. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ingin bertanya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Apakah bab 2 ini ada batas halaman juga nggak, Bu? Misalnya kayak minimal halamannya segini-segini gitu, Bu. Atau boleh berapa aja? Untuk bab 2 kita tidak ada batas minimal berapa halamannya. Jadi boleh, bebas. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk yang tugas besok yang relevan tadi itu, Bu, itu dimasukkan atau enggak, Bu? Bagusnya gimana? Rekan-rekan mau masukkan atau tidak? Nggak usah, Bu. Kalau seandainya ada penawaran seperti itu, bagusnya dimasukkan saja. Nggak usah lah, Bu.
Jangan salah dulu, Bu. Gak usah, Bu. Nah, Nggak usah, Bu. oke. Iya, Bu. Oke. Mohon, Bu. Untuk penelitian relevan tidak usah dimasukkan. Tapi seandainya kalau nanti ada yang meminta, rekan-rekan harus paham di mana letak penelitian relevan tersebut. Kalau seandainya diminta, terus bagaimana cara membuatnya. Jadi Baik. untuk tugas besok tidak usah masukkan penelitian relevan. Ada penawaran lagi? Enggak, Bu. Nggak ada? Oke, silakan bertanya. Untuk kelompok, setiap minggu kelompok harus siap-siap. Harus ada persiapan. Kadang disuruh tampil, kadang enggak. Jadi harus siap setiap minggu. Walaupun tidak tampil, kelompok harus siap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waktu kita masih lama lagi, masih panjang. Yuk, yang mau bertanya. Jangan nanti ada yang japri lagi. Mumpung ada waktu, jadi teman lain bisa juga mendengarkan pertanyaannya seperti apa. Izin bertanya, Bu. Silakan. Sesi perkuliahan ini direkodkan ya, Bu ya? Untuk menonton ulangnya lagi di mana, Bu? Soalnya ada rekan-rekan yang ikut kampus mengajar gitu. Kalau misalnya udah sempat ikut Zoom, bisa dia nonton ulang hasil rekodannya gitu, Bu. Ini Jadi yang record tadi siapa? Tri, Bu. Tri. Berarti nanti Tri yang nyimpan hasil recordnya Iya, Bu. kan? Oke, Iya, berarti Bu. nanti minta sama Tri. ya jadi bisa dinonton di mana kami, Bu? Ditonton ulang di mana gitu Izin hasil jawab. rekodannya? Silakan Tri dijelaskan. Nanti di YouTube aja atau mau download videonya? Nanti tuh di download. Upload di YouTube aja. Lebih bagus upload di YouTube aja, teman. Oke, itu aja, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan Rahmi. Ibu boleh kasih contoh cara pengutipan, cara mengambil sumber bacaan yang sesuai dengan kutipan yang kita ambil nanti, Bu. Cara mengambil sumber bacaan Yang sesuai dengan kutipan kata Ibu tadi kan antara kutipan sama sumber bacaan itu harus sinkron, Bu. Jadi cara mengambilnya itu kayak mana, Bu? yang Ibu maksud antara kutipan dengan sumber bacaan itu harus sinkron. Misalnya, kutipan Rahmi mengambil pendapat Ari Kunto. Berarti di sumber bacaan itu, di daftar pustakanya harus ada yang namanya Ari Kunto. Ari Kunto itu bukunya apa, tahunnya berapa, kemudian tempat terbitnya di mana, penerbitnya apa, kan itu di daftar pustaka yang harus kita buat. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bu izin, Ya, silakan. untuk sumbernya itu kita pakai footnote atau body note, Bu? Kita pakai body note. Oke, Bu. Kalau di PAI pakai body note atau footnote? Body note, Bu. Body note kan? Nah, jadi kita tetap mengikuti aturan di PAI aja, yaitu body note.
Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Eh, saya nggak ngerti, Bu. Maksud dari body note sama footnote itu bagaimana? Body note sama footnote. Oke, bentar. Bu bukakan contohnya dulu. Bentar. Bu, kalau Ya. misal kemarin kan udah bikin tuh footnote, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Soalnya nggak tahu juga kalau misalkan pakai body note gitu, Bu. Kita jadikan body note. Semua body note biar registrasi. Oke, kalau UNP penulisan kutipan dia itu body note. Nah, tadi ada yang menanyakan footnote itu seperti apa. Nah, silakan dilihat. Misalnya ini, kita mengambil kutipan dari siapa nih? Muhyiddin Syah. Ini kan nomor 1, ada nampak di sini nomor 1? Oh. Nampak kan? Nampak, Bu? Ya, Bu. Ada, Bu, ada, Bu. Ini pendapat ahlinya. Berarti ditinjau dari sudut psikososial, pendidikan adalah yang ini merupakan pendapat dari Muhyiddin Syah ini. Tapi kita tidak menuliskan di sininya Muhyiddin Syah tahun berapa dia ini? Tahun 1999 halaman 95. Kalau kita menuliskan di sini ini yang namanya body note. Tapi kalau di sini ini baru namanya footnote. Oke? Bisa dipahami antara body note dengan footnote? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Footnote itu hampir sama dengan catatan kaki. Kan letaknya di bawah. Kalau body kan di badan. Berarti di bagiannya. Bu, itu kalau misalnya tadi yang di bawah itu kan tulisannya ada tulisan tuh, Bu. Saya suka ngelihat ibit. Ibit tuh apa tuh, Bu, maksudnya, Bu? Nanti ada ibit, ada ocit, kalau tidak salah Ibu, itu Iya, kayak tandanya gitu, Bu. di atasnya sudah ada kutipan yang sama. Maksudnya pendapat ahli yang sama. Misalnya di atas ada pendapat siapa yang kita ambil, Slameto. Kemudian di bawah lagi ibit berapa. Berarti sebelumnya sudah ada juga yang mengambil pendapat Slameto tersebut. Kita cari contoh yang ada ibit. Bentar. Oke, tunggu sebentar, kita searching dulu.
Mungkin sambil Ibu mencari contoh untuk footnote, yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sambil Bu cari contoh footnote yang ibit, object, Bu, izin bertanya, Bu. silakan. Kalau untuk body note sama daftar pustaka tuh emang harus dicantumkan halamannya, Bu? Kalau body note, ya. Di daftar pustaka enggak lagi. Gitu, baik, Bu. Makasih, Bu. Tergantung kita menggunakan style pengutipan apa. Itu harusnya dibahas oleh kelompok yang tampil hari ini. Tata cara pengutipan seperti apa? Apakah kita pakai halaman atau tidak? Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Yang lain boleh? Ada lagi yang lain? Kita cari yang ibit sama objeknya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Oke. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Ini contoh dari footnote. Nih, ini footnote namanya. Kalau ini, kalau kutipan seperti ini yang namanya body note. Nah, kita mau lihat ibit sama objeknya. Coba kita lihat, ada enggak di sini dibuat? Oke, ini tidak ada dia buatkan ibit sama objeknya. Nah, coba perhatikan ini. Ini ada ibit, nampak? Kecil kali. Mana dia? Ibit halaman 1. Nampak? Nomor 23.
Berarti ini dia. Kita ngutipnya di sini, letaknya di sini. Ibid halaman 1. Berarti kita mengutipnya sama. Coba lihat. 21 Farida Rahim. Nah, nampak Farida Rahim. Kemudian kita lihat 22. 22 dia membuatkan di sini ibid. Berarti dia sama-sama mengutip dari bukunya si Farida Rahim. Cuman kalau Farida Rahim halaman 6 yang kutipan untuk nomor 21, sedangkan ini dibuatkannya halaman 28. Berarti dia mengutip pendapat yang sama dengan halaman yang berbeda. Itu kalau ibid. Ya. Nah, kalau seandainya nanti rekan-rekan diminta, Bu, kayak mana buat footnote? Ngetik footnote di laptop itu seperti apa? Ada yang bisa? Kalau diminta untuk membuat footnote? Dari aplikasi Mendeley, Bu. Dari aplikasi? Mendeley. Mendeley beda lagi. Beda, Bu. Beda. Kalau Mendeley, justru Mendeley itu lebih memudahkan kita sebenarnya kalau untuk menulis kutipan. Tapi kita harus punya sumbernya dulu. Kalau artikel kita punya filenya, kalau buku kita harus punya filenya juga. Kalau tidak, kita buat manual. Kalau Mendeley. Jadi kalau Mendeley kita tinggal ketik, nanti di daftar pustakanya kita juga tinggal ketik. Tinggal klik, tinggal klik saja lagi. Tapi kalau seandainya kita diminta untuk buat footnote, misalnya kita ambil, kita anggaplah ini. Di reference, Bu. Ya. Nah, kita buat footnote misalnya, kita ambil di nih. Oke. Ini ada footnote. Kita klik. Bentar. Nampak enggak? Enggak, Bu. Nge-freeze, Bu, layarnya, Bu. Yang tadi, Bu. Oke. Anggap ini pendapat ahli. Kita mau buatkan footnote-nya. Berarti kita ambil di reference, kemudian insert footnote. Nanti dia langsung otomatis seperti ini. Misal ini pendapat siapa tadi? Buatkan di sini. Hamalik. Terus oke, saya ganti, anggap itu pendapatnya si Farida Rahim. Ini dah. Jadi di sini kita cuma nulis, cuma nampak angka 1 ini aja. Tidak ada lagi kita di sini nampak pendapat siapa, nama orang, tahun, sama halamannya. Oke, itu cara untuk menulis footnote. Bu. Ya. Boleh contohin sekali lagi, Bu? Ya. Contohin sekali lagi, Bu. Nggak, masih belum ngerti tadinya. Untuk footnote. Footnote, ya. Oke. Nah, ini yang pertama tadi. Kita anggap, kita contohkan lagi. Anggap ini pendapat kedua ya. Ini pendapat kedua. Pendapatnya ini. Kemudian buka reference. Setelah itu kursornya letakkan di akhir kalimat, baru insert footnote. Nah, dia berubah nanti menjadi nomor 2 lagi. Tadi kan udah yang pertama, kemudian ini yang nomor 2. Nanti kita buatkanlah sumbernya dari mana.
Enggak, ini kita cuma buat-buat saja sumbernya. Enggak ini. Nah, apakah sumbernya? Kalau kita ada lagi, misalnya yang ketiga, sama. Kita kita buatkan pendapatnya, kemudian insert footnote. Lanjut dia ketiga lagi. Kalau seandainya pendapatnya di halaman berikutnya lagi, misalnya halaman pertama ini udah penuh, kemudian kita lanjut di halaman sini. Kita insert footnote juga, nanti dia otomatis lagi dimulai dari halaman footnote nomor 4. Jadi footnote itu dia langsung otomatis semua sampai berapa buah kutipan yang kita ambil. Sampai kita 70, nanti dia akan sampai ke angka 70. Oke, untuk footnote. Bu, Ya. untuk misalnya kita ngambil kutipan orang nih kan Bu, yang dinyatakan plagiat itu kebetulan sama atau kita ngerubah dikit aja kata-katanya itu masih dikatakan plagiat atau bagaimana Bu? Nah, biasanya kalau kita mengambil kutipan orang, tapi kita cantumkan siapa nama orang tersebut, itu tidak plagiat. Kita harus cantumkan itu pendapat siapa, tahun berapa, halamannya kalau kita memakai halaman berapa. Kecuali kita mau mengambil pengertian tentang belajar. Belajar adalah suatu usaha sadar, titik-titik, sedangkan itu merupakan pendapatnya Hamalik. Kita tidak menuliskan itu nama Hamalik. Contoh pendapat Hamalik yang kita pakai, tapi kita tidak menuliskan itu nama Hamalik. Itu nanti kita bisa dikatakan dengan plagiat. Tuliskan sumber lengkapnya. Makanya antara sumber kutipan dengan sumber bacaan tadi atau daftar pustaka tadi harus sama. Biar rekan-rekan tidak dikatakan plagiat. Ya. Oke, ada lagi? Silakan yang lain. Bu, berarti kita nggak pengambil kutipan langsung gitu Bu, nggak bakalan ada kena kayak Turnitin gitu berarti Bu. Nah, sekarang kan ada lagi aplikasi Turnitin. Ya kan? PAI pakai Turnitin enggak? Pakai Bu. Pakai. Biasanya kalau kita ngambil pendapat ahli itu langsung, itu biasa kena Turnitin tuh. Pernah enggak coba? Coba cek Turnitin. Kena enggak Turnitin dia kalau kita ngambil langsung pendapat ahli tersebut? Kena, Bu. Kena kan? Caranya gimana? Caranya rekan-rekan harus paraphrase. Paraphrase itu rekan-rekan bisa mengganti kalimatnya, tetapi tidak jauh berbeda ya. Kalimatnya hampir-hampir mirip, tapi ada perubahan dengan makna yang sama, tanpa mengubah makna. Jangan ubah maknanya. Itu salah satu cara nanti untuk mengakali atau membantu rekan-rekan dalam mengurus atau membantu dalam Turnitin. Karena kalau kita ambil pendapat ahli itu secara utuh, kita sudah ambil pendapat ahli secara utuh, satu kalimat utuh misalnya. Kemudian kita sudah buatkan sumbernya dari mana, pendapat siapa, tahun berapa, udah kita buatkan. Harusnya itu kan tidak plagiat. Tetapi kalau tiba di Turnitin, itu kebanyakan plagiat pasti. Jadi rekan-rekan tugasnya itu paraphrase. Boleh mengubah kalimat tapi maknanya sama. Mengubah kalimat tidak terlalu jauh berbeda. Itu nanti dia pasti berubah. Oke, makanya mulai dari sekarang usahakan jangan terlalu banyak copy paste dari internet. Karena kalau terlalu banyak copy paste dari internet, di akhir nanti rekan-rekan juga yang susah. Usahakan banyak kata-kata dari rekan-rekan sendiri. Sudah ambil pendapat ahli, maka simpulkanlah dengan kata-kata kita sendiri.
Itu akan mengurangi Turnitin tuh. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan, waktu kita masih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Ya, silakan. kalau misalkan kita menyimpulkan pendapat para ahli, apakah perlu dibikin referensinya, Bu? Tidak. Kalau kita menyimpulkan pendapat para ahli, itu yang Bu bilang, itu pakai bahasa rekan-rekan sendiri. Pakai bahasa kita. Itulah yang nanti yang tidak kena Turnitin. Jadi tidak perlu lagi kita tulis referensi. Kita tidak pakai pendapat ahli. Kan kita menyimpulkan. Misalnya udah dapat 3 orang pendapat ahli. Udah kita buat pendapat ahlinya, udah kita buat sumbernya dari 3 orang tersebut. Kemudian simpulkan. Pakai bahasa kita sendiri. Dan itu tidak pakai sumber lagi. Yang tidak pakai sumber itulah yang merupakan bahasa kita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Bu, untuk 3 pendapat para ahli tadi tetap kita cantumkan di itunya, Bu. Terus di bawahnya baru kita tulis pendapat kita gitu, Bu. Ya. Rekan-rekan kutip beberapa pendapat ahli. Harus 3, Bu. Tidak harus 3. Berapa yang rekan-rekan bisa dapatkan? Mungkin rekan-rekan cuma dapat 2, boleh. Atau, Bu, tidak ada lagi dapat teorinya, Bu. Cuma 1, Bu. Boleh, 1 itu jabarkanlah. Tapi biasanya kalau tentang teori belajar, teori hasil belajar, aktivitas, motivasi, itu banyak teori. Teori-teori dari tahun 2010 ke atas pun juga banyak. Jadi kalau dapat 2 teori, rekan mau menyimpulkan, boleh. Simpulkan pakai bahasa sendiri. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa dipahami untuk penulisan bab 2? Bisa dipahami untuk penulisan bab 2? Ini diam antara paham atau tidak paham. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada? Bu. Oke, silakan Rina. Tadi kan Ibu bilang kalau harus bikin sumber bacaan di bawahnya ya? Ya. Berarti itu bukan footnote ya, Bu? Bukan. Kalau Terus gimana cara buat sumber bacaannya? Apa, Bu? Kalau kita akan pakai body note. Sumber bacaan. Jadi nulisnya itu, ya. Silakan. jadi nulisnya itu cuman pakai nomor 1, 2, 3 gitu ya, Bu? Kalau pakai nomor 1, 2, 3, itu yang namanya footnote. Bentar. Lagi sebentar. Nah, nih. Ini dia tadi kan. Contohnya tadi. Belajar menurut pendapat siapa? Anggap pendapat Slameto. Kita contohkan. Belajar menurut Slameto adalah belajar menurut Slameto ini tahun berapa dan halamannya berapa nanti dibuat. Di sini ada sumber bacaan. Ini Ibu buat di sini tadi udah Bu sampaikan.
Ini untuk membantu rekan-rekan supaya tidak ketinggalan dalam penulisan sumber bacaan atau daftar pustaka nanti. Karena ini akan dipindahkan ke bagian daftar pustaka. Kalau dalam daftar pustaka, apakah kita buat poin-poin juga? Tidak kan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Nah, ini hanya untuk membantu. Untuk membantu saja. Di sini buatkanlah, tadi kita kutip Slameto. Buatkanlah daftar pustaka sumber bacaan si Slameto tersebut. Buatkan di sini. Nanti kalau sudah selesai semua, yang sumber bacaan ini di-cut, dipindahkan ke bagian akhir. Kita pindahkan ke sini sumber bacaannya. Bagian akhir. Pindahkan di sini. Oke. Rina? Oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ratih? Ratih bagaimana? Bisa? Oke. Nabila? Bu, boleh nggak, Bu, yang file Word Ibu tuh dikirim ke grup? Ya, nanti Ibu kirim juga ke grup. Kasih, Bu. Oke. Gani, gimana Gani? Bismillah, Bu. Bismillah. Usahakan, pasti bisa. Aldi? Aldi bisa? Ketua? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Ketua. Ya, ketua nanti Ibu minta tolong kirimkan file nama-nama rekan semua yang di kelas ini. Yang udah ngasih judul itu, Pak. Bukan. Semua rekan-rekan yang di kelas ini. Oke. Yang kelas yang ini. Nama lengkap semua. Oke, Satria bisa? Satria bisa? Oh, bisa, Bu. Oke, Yudi? Yudi bisa, Yudi? Oke, tak ada orangnya. Desi Maulana? Ya Allah, Bu. Cuma dicoba dulu, Bu. Oke, nanti kalau ada terkendala bisa ditanyakan. Oke. Aulia Azmi? Oh, insya Allah bisa, Bu. Oke. Eka Putri Deni? Insya Allah bisa, Bu. Nabila? Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Suci? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Minggu depan sama seperti tugas sekarang. Yang kelompok tetap berarti pengumpulannya sebelum, tadi ditutup jam berapa di learning? Jam 7. Jam 7 pagi, Bu. Iya, Bu, jam 7, Bu. Terlambat kami. Ditutup lagi sebelum jam 7. Sama seperti hari ini. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Siapa itu? Tri Afrida. Kan Bu, ngutipnya tuh body note kan, Bu. Nah, jadi ada yang di depan, ada yang di awal ada yang di depan kalimat, ada yang di akhir kalimat gitu, Bu. Nah, jadi ngambilnya yang depan atau yang belakang gitu, Bu? Kita harus konsisten. Mau kita pakai di belakang atau di depan. Kutipan langsung atau tidak kutipan langsung. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Nanti bisa juga dibaca materi kita hari ini. Yang dibagikan oleh kelompok penyaji kita yang hari ini. Oke, ada lagi? Fikri Aflaha, bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Ada lagi? Nggak? Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih rekan-rekan semua.
Salam sukses untuk rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Bu.